Kembali lagi bersama kami di Regia Finansial. Kali ini kita akan membahas tentang saham ANJT atau Austindo Nusantara Jaya Tbk. Jadi di sini seperti biasa laporan keuangan yang kuartal pertama 2024 sudah keluar. Kita lihat di sini ada disebutkan untuk direktur utamanya yaitu Lucas Kurniawan. Ini Lucas Kurniawan. Kemudian ada direkturnya yaitu Nopri Pitoy. Untuk alamat kantor mereka ada di Menara BTP Lantai 40 Jalan DRID Anak Agung di Kuningan ya, di Jakarta. Lalu di sini kalau kita lihat di sini kan nggak ada disebutkan tuh nilainya itu pakai apa. Tetapi yang di bawah tangga kan ada disebutkan yang US dollar. Berarti ini 140 tapi bentuknya US dollar ya. Berarti nanti dikali saja 15 ribuan sampai 16 ribu. Untuk aset lancarnya kita lihat kas dan setara kas. Ini agak sedikit berkurang, ia dari 5 jutaan dolar menjadi 4,8 jutaan dolar. Investasi pada suatu berharga hampir sama, piutang usaha. Nah ini piutang usahanya ini meningkat nih. Dari 500-an ribu dolar sekarang menjadi 800-an ribu dolar. Untuk total aset lancarnya dari 54 jutaan dolar sekarang meningkat menjadi 61 jutaan dolar. Kalau kita lihat di sini, persediaan pun meningkat ya. Ini tampaknya cukup bagus, persediaan meningkat, aset biologis pun meningkat. Total asetnya dari 614 jutaan dolar sekarang menjadi 615 jutaan dolar. Jadi ini ada sedikit mengalami peningkatan, tapi yang tanaman produktifnya berkurang. Nah, jadi saham ANJT ini kan bergerak di bidang kelapa sawit ya. Jadi dia ada yang namanya aset biologis, dia itu seperti aset yang berupa tanaman dan lain gitu. Dan kita lihat ini dia EBITDA jangka pendek. Utang bank jangka pendek ini meningkat dari 23 jutaan dolar sekarang menjadi 31 jutaan dolar. Dan total hutangnya yang jangka pendek ini pun meningkat ya. Dari 52 jutaan dolar sekarang menjadi 65 jutaan dolar. Jadi tampaknya hutangnya ini terus meningkat. Dimana kalau kita lihat total hutangnya ini pun bahkan meningkat. Nah ini meningkat kurang lebih 11 jutaan dolar. Kita lihat saja 1 jutaan dolar kan 15-an miliaran. Nah kali saja 11-an jutaan dolar paling 160-an miliaran hingga 170 miliaran. Itu peningkatannya. Nah total ekuitasnya kalau kita lihat bahkan dia mengalami penurunan. Penurunan kurang lebih sekitar 9 jutaan dolar. Nah jadi nanti dikali saja. Itu berarti apa? Berarti hutangnya itu dia meningkat namun ekuitasnya menurun. Nah ini tampaknya entah gimana ya. Ini pendapatan kalau kita lihat ini pun berkurang juga dari 51 jutaan dolar menjadi 48 jutaan dolar. Nah, kalau laba bruto dia memang meningkat. Kemudian ada pendapatan dividen dan lain-lain. Kalau kita lihat di sini beban yang paling banyak itu yang di beban karyawan. Di mana 2,1 jutaan dolar sekarang menjadi 2,4 jutaan dolar. Ini merupakan angka cukup besar jika kita lihat perbandingannya dengan beban penjualan. Bahkan awalnya yang tadi laba brutonya itu untung sekarang menjadi rugi. Di mana dari 3,9 jutaan dolar ruginya menurun sedikit. Memang dia ada menurun, tetapi dia masih rugi ya. Menjadi 3,7 jutaan dolar. Nah ini menjadi 3,7 jutaan dolar. Paling kalau lebih sekitar 50-60 miliaran ya ini rugi ya. Yang kepada entitas Indo hampir sama 3,6 jutaan dolar juga. Nah ini jadi sebenarnya kalau ada yang bilang perusahaan sawit itu tetap menguntungkan, saya itu merupakan sebuah kesalahannya. Dimana tidak semua perusahaan walaupun di bidang apapun dia itu bukan berarti selalu menguntungkan, walaupun bidang tersebut menguntungkan. Perlu dilihat juga untuk penjualannya, manajemennya dan lain-lain. Kalau kita lihat penerimaan kas dari pelanggan memang mengalami penurunan di mana dari 52 jutaan dolar sekarang menjadi 48 jutaan dolar. Pembayaran kepada karyawan ini meningkat, kepada pemasok pun menurun. Nah tadi kalau kita lihat dia labanya dia agak rugi sedikit, ruginya agak menurun sedikit, tapi ternyata pembayaran kepada pemasok pun menurun. Nah itu berarti tahu-tahu sendiri lah ya. Di sini ada disebutkan untuk komisaris utamanya atau komisaris independen ya. Mr. Adrianto Maciber Treso Hadi Projo. Nah ini namanya agak cukup panjang. Kemudian direktur utamanya tadi Pak Lukas tadi. Pakai yang tadi nama direktur
wakil direktur utamanya itu lebih panjang lagi namanya. Nah, ini agak cukup apa ya? Di sini ada entitas sana yang bisa dilihat. Tapi menurut kami ya, untuk industri sawit itu memang dia membutuhkan modal yang cukup banyak. Bahkan ketika mereka sudah memiliki modal yang cukup banyak, itu pun biaya operasional itu tinggi ya. Sehingga kalau kita tidak berhati-hati ataupun tidak terus berkembang, maka kemungkinan dari untung bisa menjadi rugi. Jadi ini perlu diperhatikan. Untuk kasnya kita lihat cash on hand, kasih tangan dari $169.000 sekarang menjadi $164.000. Oke, jumlahnya agak kecil ya. Nah, gitu apa? Di sini ada yang di bank, yang di rupiah, kemudian ada yang dolar Amerika Serikat. Deposito juga ada. Ini mereka ada simpan deposito yang Amerika Serikat di Credit Suisse Singapura sebesar $314.000. Entah kenapa memang ada beberapa perusahaan yang dia simpan ada di Singapura, ada di mana gitu ya. Jadi bisa dilihat di sini. Totalnya ini agak sedikit berkurang dari $5,8 jutaan sekarang dia $4,8 jutaan. Tapi sebenarnya kas kalau dia berkurang gak gitu apa ya, asalkan dia masih bisa bayar dan lain-lain. Di sini ada disebutkan investasi dalam pasar uang berapa dan obligasinya kayak ada rugi ya dia. $65.000 ya. Nah, ini piutang usaha. Dimana kalau kita lihat piutang usaha ini sih paling banyak yang energi listrik dan lain-lain. Nah, ini lain-lain ini yang susah nih. Lain-lain ini nilainya dari $128.000 sekarang menjadi $300.000. Tapi kita nggak tahu sebenarnya itu apa karena nggak disebutkan, nggak dirincikan. Ini yang agak susah. Dan kalau kita lihat di sini, tapayan yang piutang ini agak sedikit macet ya. Di mana yang lebih dari 2 bulan, 60 hari, meningkat jadi $98.000 dari awalnya beberapa ribu dolar saja meningkat. Piutang karyawan kita lihat piutang petani meningkat juga. Ini entah karena petani nggak bayar, masih belum bayar atau gimana ya. Tapi setahu kami mereka memang ada kerjasama. Biasa beberapa perusahaan sawit itu ada kerjasama dengan petani plasma itu ya. Di sini ada persediaan, kita lihat persediaannya. Produk kelapa sawit ini meningkat, tepung sagu, edamame, bahan pendukung, suku cadang dan lain-lain. Ini kita skip. Nah, ini ada PT Moonlight Industries. Nah, di sini ada disebutkan untuk tanaman yang menghasilkan berapa atau belum menghasilkan berapa. Apa yang tanaman yang belum menghasilkan masih ada kurang lebih sekitar 5.000-an dolar. Yang sudah masuk ada sekitar 43.000-an. Tapi memang ini sebenarnya sudah cukup bagus ya. Karena kami pernah lihat kayaknya ada beberapa perusahaan yang tanaman belum menghasilkan itu bahkan lebih banyak daripada tanaman sudah menghasilkan itu ya. Ini aset tetap bisa dilihat di sini. Tapi memang menurut kami untuk yang perusahaan ini kayaknya dia sebenarnya nggak gitu apa ya. Yang paling susahnya itu yang bebannya, biayanya ini agak cukup banyak. Lihat, ini apa nih? Klaim atas pengembalian pajak. Aset tidak rencananya. Nah, ini ada piutang plasma ya. Ini utang bank. Utang bank pun meningkat dari $23 jutaan sekarang menjadi $31 jutaan.
Ini kita skip. Nah, ini kalau kita lihat, ini ada modal saham. Ada pemegang sahamnya di mana ada PT Memimpin dengan Nurani sebesar 40%-an, lalu ada PT Austindo Kencana Jaya 40%-an, PT George, PT Jakon, dan ada Yayasan Jaya juga. Tapi ini yang uniknya, ini ada PT Memimpin dengan Nurani, ini agak unik di sini namanya. Gak tahu ya ini siapa yang pemiliknya. Tapi seharusnya menurut kami ya, kalau misalnya nama PT-nya ini agak unik-unik, seharusnya orangnya ini agak humoris. Tapi gak tahu juga lah ya. Tapi ya menurut kami sebenarnya nama PT oke-oke aja ya. Misalnya kalau mau pakai nama apa ya itu terserah semua orang sih. Beban pokok penjualan. Nah, kita lihat di sini beban pokok penjualan ini sebenarnya sudah mulai cukup menurun sih. Kalau kita bandingkan dengan yang kuartal sebelumnya, ini berarti mereka terus melakukan bagaimana biaya efisiensi itu lebih baik. Ya, biaya pengolahan bahkan sangat tinggi. Pembelian TBS oke lah, itu kan pembelian untuk yang persediaan, tapi pengolahan pun agak cukup tinggi ya. Dimana kita lihat di sini. Dan uniknya di sini jasa profesional ini sangatlah besar, di mana dari $209.000 sekarang menjadi $206.000. Perjalanan dinas menurun sedikit. Tapi memang menurut kami gimana ya, jasa profesional untuk beberapa perusahaan itu paling hanya angkanya presentasinya hanya agak cukup sedikit dengan total biayanya. Tapi untuk yang perusahaan ini tapi agak cukup besar ya. Ini perlu diperhatikan lagi, mungkin bisa tapi nggak tahu lah ya, itu terserah perusahaannya sendiri. Nah, ini ada informasi segmen, tampaknya untuk yang penjualan dalam negeri berkurang, penjualan luar negeri meningkat. Tapi sebenarnya itulah mengapa perlu adanya ekspor. Jadi misalnya kalau domestik lagi lesu penjualnya, kita bisa yang ke ekspor. Dan yang uniknya di sini kita lihat pendapatan dari sini-sini semua, yang untung cuma yang energi ya ini ya kayaknya. Di sekitar $59.000, yang lain kok laba rugi sebelum pajak SM ini rugi-rugi semua. Tapi kalau kita lihat yang di atas, yang sebelum ada beban-bebannya, memang yang paling menguntungkannya kelapa sawit. Tapi kemudian menjadi rugi karena ada beban. Nilai yang perlu perhatikan, sebuah perusahaan pendapatan yang besar, laba yang besar, tapi kalau bebannya itu banyak, itu sama saja ya. Nah, jadi perlu dilakukan efisiensi juga kalau bisa. Ya, itu saya ada kami. Sekian dan terima kasih. Saya investasi.